جدادنا وسلفنا خصوصا لروح صاحب هذا الكتاب الشيخ أحمد نهروي بن عبد السلام وأصوله وفره أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا الآخرة وأن الله ييسر لنا أمور الدين والدنيا الآخرة وأن الله يبلغنا زيارة الحرمين لأداء فريضتين وسكين وأن الله يثبت ألسنتنا على ذكر محبته ويصلح لنا الأحوال يتقبل من الأعمال يبلغنا منازل الرجال وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Besok malam Minggu, kalau enggak malam Senin, kita masuk pada 1 Rajab 1444 ya. Di mana ulama-ulama kita mensunnahkan itu istighfar Rabbighfirli warhamni watub alayya minimal 70 ba'da maghrib, dan juga salat sunat awabin untuk 6 rakaat ya. Nanti dengar dari mungkin guru kita nanti ngomong malam Jumat Sadagil ya. Kalau di pesantren dulu tuh sholat awabin, jadi ba'da maghrib sholat ba'diyah 2 rakaat, habis itu sholat awabin 6 rakaat ya. Habis itu wirid apa segala macam. Amalan-amalan bulan Rajab salah satunya juga dari Sayyid Salim Syatiri, itu para ulama menuliskan doa untuk rezeki, kelancaran rezeki. Habis ditulisin ditaruh di dompet ya, ketemu 1 tahun. Kalau saya udah naruh tuh di dompet udah 1 tahun, besok ganti lagi. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Jadi artinya adalah ini segala yang kami punya ini rizki dari Allah untuk kami, tidak ada yang bisa mengambilnya. Jadi diharapkan dengan kita naruh itu di dompet, duitnya nggak hilang beserta isinya, KTP apa segala macam, STNK itu penting semua ya. Dan juga nggak ada yang ngambil, nggak ada yang mencuri ya. Apalagi babi ngepet, insya Allah nggak ada. Boleh juga taruh di lemari, boleh juga taruh di tas ya. Itu ijazah dari Sayyid Salim Asy-Syatiri. Wala yantahi, lanjut lagi halaman 40. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Wala yantahi, wala dan tidaklah, yantahi berhenti, yantahi berhenti diambil dari kata naha. Naha itu melarang ya. Nehi jangan ya. Fi'il nahi, fi'il larangan. La tadrib, janganlah kamu memukul, fi'il larangan. Naha diambil dari kata naha, atau naha itu melarang atau menahan. Kalau yantahi menahan diri gitu. Kalau yantahi masuknya fi'il lazim, artinya tidak membutuhkan maf'ul bih, atau maf'ul bihnya diri sendiri, begitulah. Wala yantahi, dan tidak berhenti dan tidak menahan diri. Apa yang berhenti? Tumuhus Syafi'i, karena fi'ilnya fi'il lazim, maka depannya bukan maf'ul bih tapi fa'il, maka bacanya harus rafa pakai dhammah. Tumuhus Syafi'i ya. Tumuh itu bahasa lain dari basar ya. Naluri, hati, naluri, hawa nafsu, apalagi ya, hasrat, tumuh. Dan tidak berhenti hasrat Syafi'i. At-Talibi sebagai pelajar, At-Talibi jadi badal dari Syafi'i ya. Badal itu artinya kata ganti ya. Jadi Syafi'i sebagai pelajar, bukan sifat, bukan. Kalau na'at ini mirip bentuknya kayak na'at, kayak sifat ya. Sama-sama Asy-Syafi'i ada alif lam, At-Talibi ada alif lam. Asy-Syafi'i sama-sama kasrah, At-Talibi sama-sama At-Talibi sama-sama kasrah. Tapi bukan Syafi'i yang pelajar, bukan, tapi Syafi'i sebagai pelajar. Karena At-Talib itu bukan kata sifat ya. Kalau kata sifat itu
Al-alim tuh, yang pandai, kata sifat tuh. Apalagi misalkan al-jamil, yang ganteng tuh. Tapi kalau at-talib itu bukan kata sifat, tapi artinya pelajar. Pelajar kan bukan sifat orang ya. Jadi asy-Syafi'i ada alif lam sama-sama kasrah. Asy-Syafi'i maksudnya nasab ya. Khafat dari mana? Dari sebagai mudhaf ilaih, dari tumuhu mudhaf. Tumuhu mudhaf, asy-Syafi'i mudhaf ilaih, at-talibi badal dari asy-Syafi'i. Badal apa sih? Badal ganti ya. Jadi seandainya nggak ada kata Syafi'i, wala yantahi tumuhu at-talibi, begitu. Tapi untuk menjelaskan pelajarnya ini adalah Syafi'i, ya Syafi'inya disebutin. Wala yantahi, dan tidaklah menahan diri atau berhenti apa? Tumuhus Syafi'i, yaitu naluri, hasrat Imam Syafi'i at-Talibi yang sebagai pelajar itu, Imam Syafi'i sebagai pelajar itu, ya selaku pelajar, ila hadzal haddi, kepada hadzal haddi, batasan ini saja tuh. Dan Imam Syafi'i itu nalurinya, hasratnya nggak berhenti di situ doang, begitu maksudnya. Di situ mana? Di situ kemarin belajar sama Imam Malik, udah aja belajar sama Imam Malik, enggak gitu. Tapi belajar juga ke guru-guru yang lain. Tapi memang ulama zaman dulu itu sifatnya mulazamah ya. Belajar satu guru digali tuh sampai dalam. Nanti selesai gurunya mati baru nyari guru lain, begitu ya. Jadi nggak campur aduk ilmunya. Kecuali kita beda cabang ya. Misalkan ngaji fikih di Anof, besoknya ngaji tasawuf di Anof, begitu. Tapi dalam satu cabang ilmu jangan gonta-ganti guru. Seperti kita gali sumur, jangan 1 meter berhenti, besok cari lagi 1 meter berhenti, nggak nemu-nemu airnya ntar. Jadi satu sumur cukup satu, digali sampai puluhan meter sampai nemu mata air, begitu ilmunya. Jangan 1 meter tanggung ditinggal, 1 meter tanggung ditinggal. Baru 1 meter kita udah capek, wah nggak nemu nih. Kayaknya nggak nemu nih airnya, nggak ada. Kalau gitu nggak sampai kiamat nggak bakal nemu air. Jadi kalau sudah satu guru meninggal atau sudah kelar ilmunya, maka pindah ke guru lain. Nah Imam Syafi'i itu nggak berhenti, abis meninggal Imam Malik, maka diperhatikan tuh kemarin ya. Bukan ketika belajar Imam Malik ya. Yang paling bawah tuh halaman 39, ila an tuwfiya malikun ya. Sampai Imam Malik mati, sampai Imam Malik diwafatkan tuh. Jadi selesai Imam Malik meninggal baru nyari guru. Jadi intens ngajinya ya. Nggak kesana kemari, kecuali beda cabang ilmu. Bal akhadha, akan tetapi beliau memulai. Akhadha mengambil, tapi maksudnya di sini memulai. Akhadha itu namanya fi'lul muqarabah, af'alul muqarabah. Fi'il yang menunjukkan kata dekat. Dekat itu ya mulai deh tuh, dekat ya. Bal akan tetapi, bal ini kadang-kadang akan tetapi atau kadang-kadang bahkan ya. Bal itu sering diartikan bahkan ya. Bal bahkan akhadha memulai ia Syafi'i yastazidu menambah. Zada yazidu zaidan ya. Menambah, bertambah. Kalau yastazidu meminta tambah tuh. Tapi kalau diartikan meminta tambah kan kagak enak. Maka mulailah Imam Syafi'i menambahkan diri ya. Istazada yastazidu, asalnya istazyada yastazyidu tuh. Istaf'ala yastaf'ilu, istakhraja yastakhriju. Masih ingat nggak tuh Dimas? Hilang semua lagi. Ista itu asalnya ada ista, ada tambahan ista ya. Aslinya tuh zaidun tuh. Zada yazidu zaidan, bertambah. Ditambahin ista jadi istazada yastazidu, asalnya istazyada yastazyidu. Harokat ya-nya dipindahin. Istazada yastazidu artinya meminta tambah. Cuman di sini bukan meminta tambah, artinya menambah. Wa yastazidu, dan menambah lagi. Bertambah dan bertambah, menambah dan menambah. Tentunya yang dimaksud menambah ilmu ya.
Jadi Imam Syafi'i itu nggak cukup cuma belajar hadis, fikih, bahasa Arab, apa segala macam, enggak. Tapi beliau bertambah. Mana bukunya? Ambil pulang. Kan udah dibilangin malam. Kecuali nggak dibilangin kali. Bal akhaza yastazidu. Bahkan memulai menambahkan dan menambahkan tuh. Wa yadhifu dan mulailah condong ya. Wa yadhifu dan condong. Wa yadhifu dan condong. Tapi kasih dan mulailah condong karena wanya itu mengandung akhadha tuh di depan. Bal akhadha wa akhadha yadhifu gitu ya. Wawunya kan waw ataf. Kalau waw ataf itu harus berhubungan sama kalimat sebelumnya. Bal akhadha yastazidu wa yastazidu wa akhadha yadhifu gitu ya. Wa yadhifu dan mulailah condong ila ma indahu kepada apa-apa yang indahu memiliki, apa-apa yang memiliki. Indahu hu-nya itu kembali ke itu ya, ilmu ya, atau hu-nya kembali ke ma ya. Ila ma kepada apa-apa indahu yang di sisi dia, di sisi ma. Kalau belajar di pesantren begitu ya. Ila kepada ma apa-apa, maksudnya ilmu ya. Apa-apa itu yang dimaksud ilmu karena ngomongin ilmu. Indahu yang di sisi ilmu tersebut, hu-nya kembali ke ma. Ma-nya itu ilmu maksudnya. Biar paham kembali-kembalinya. Jadi hu bukan ke Syafi'i tapi ke ma. Hu ma. Indahu ay inda ma tuh. Ila ma inda hu-nya kembali ke ma. Ma-nya itu yang dimaksud ilmu. Apa madarikun ukhra, madariku, nggak boleh madarikun, madariku ya. Isim ghair munsharif. Kenapa? Karena sigoh muntahajumu ya. Sigoh muntahajumu artinya sigot jamak banget ya. Sigot itu bentuk ya, bentuk kalimat jamak banget. Madariku masajidu tuh, nggak boleh masajidun mas ya. Jadi mafailu tuh nggak boleh, mafailun nggak boleh. Madariku ukhra. Madariku itu gampangnya madarik itu apa ya? Pengetahuan gampangnya ya. Diambil dari kata daroka. Daroka itu mendapati. Adrikni itu. Raihlah, dapatilah aku, tolonglah aku, adrik. Madariku ukhra itu mengandung apa? Madariku tadi mengandung pengetahuan ukhra yang lain. Jadi selain hadis, selain bahasa Arab, selain fikih, Imam Syafi'i pengen belajar yang lain tuh. Apa yang dipelajari? Nah ini unik ya. Ini harus kita amalin nih. Fadarosa maka ia mempelajari, ilmal firasati, yaitu ilmu firasah. Apa firasah? Tahu nggak? Firasah itu diambil dari kata faris. Faris itu kuda. Jadi Imam Syafi'i mulai belajar berkuda karena udah pemuda, udah dewasa ya. Kan belajar Imam Malik berapa kemarin? 20 tahunan ya kan. Nah 20 tahun itu selesai belajar di Mekah 5 tahun, jadi 25 tahun. Katakanlah 25, 26, 27 baru belajar berkuda tuh. Kalau kita gampangnya belajar naik motor, nah, buat nyari ilmu, buat belajar. Sini nih biar enak. Kitabnya. Mulailah belajar firasah, yaitu belajar berkuda. Firasah maknanya bukan cuma berkuda saja secara bahasa berkuda, tapi maknanya bisa memburu tuh, belajar berburu ya. Atau kalau kita pakai bahasa kedua, firasah itu ilmu firasat kalau pakai jamaknya ya. Firasat itu apa? Ilmu ya gampangnya ngeramal ya. Tapi bukan ngeramal, bukan. Artinya belajar menafsirkan mimpi kalau ada orang nanya soal mimpi, atau belajar menafsirkan yang sifatnya filosofis lah ya. Kenapa mimbar umat Muhammad adanya di sebelah kanan,
imamnya ada di sebelah kiri. Ya, kepikiran nggak tuh kita tuh? Ada ceritanya itu. Kenapa kalau di masjid mimbarnya sebelah kanan, imam sebelah kiri? Kalau dari belakang, tapi kalau dari hadapan kiblat ngadep ke jamaah, itu mimbar aslinya sebelah kiri. Ya. Kanannya imam kalau ngadepnya ke jamaah ya. Itu ada ceritanya. Jadi Nabi Ibrahim ya, dalam riwayat hadis, Nabi Ibrahim itu mimbarnya sebelah kiri, imamnya sebelah kanan kalau dari belakang. Tapi kalau dari depan hitungnya mimbar sebelah kanan, imam sebelah kiri, kebalikan dari yang sekarang. Karena Nabi Ibrahim itu kalau naik mimbar bisa mengetahui umatnya yang masuk surga siapa aja. Tapi kalau Nabi Muhammad kagak. Ya kata Nabi Muhammad, kenapa mimbarku ada di sebelah kiri? Ya kalau dari hadapan imam ya, ngadep ke jamaah. Kenapa mimbarku di sebelah kiri dan mihrabku di sebelah kanan? Mimbar itu tempat naik khotib, kalau mihrab tempat tempat ngimamin sholat, namanya mihrab ya. Kata Nabi Muhammad, karena aku ingin melihat setiap naik mimbar siapa-siapa umatku yang masuk neraka. Jadi kalau Ibrahim pengen lihat umatnya masuk surga, kalau Nabi Muhammad pengen lihat umatnya masuk neraka, nanti ditolongin ya. Jadi pandangan Nabi itu tembus ya. Jadi kalau ada istilah kasyaf dalam ilmu tasawuf, benar ya. Kasyafnya Nabi udah lebih dahsyat dari orang-orang para wali siapapun ya. Kasyafnya Nabi itu tembus sampai takdir terakhir, yaitu umatnya masuk neraka apa masuk surga. Dilihat tuh dari mimbar, dari atas mimbar ya. Apa iya begitu? Ya harus percaya. Itu kalau mengambil makna yang kedua ya, kalau mengambil firasat. Firasat itu gampangnya filosofis ya, filosof, ilmu filsafat ya. Tapi di sini umumnya firasah itu bermakna berkuda, karena nyambung dengan cerita setelahnya nanti. Imam Syafi'i itu belajar berkuda dan belajar memanah tuh ya. Jadi ada dua, belajar berkuda dan belajar memanah, itu sunnah ya, sunnah Imam Syafi'i. Nah kita kalau lagi ketemu kuda diusahakan sewa belajar naik kuda dengan niat bismillah wa ala sunnati rasulillah, itu dapat nilai ibadah ya, jarang-jarang orang kayak gitu. Ama belajar mana, beli panahan ya. Di Shopee cuma 200.000 panah sepaket, belajar tuh mana ya. Dan saya di Madura udah pesen buat bikin buat lebaran main panah. Fil Yaman, di mana dia belajar? Di Yaman. Wah ini udah minggat nih, dari Madinah ke Yaman. Udah dewasa Imam Syafi'i belajar berkuda di Yaman karena ladangnya pas ya. Balik lagi ke bangsanya tuh, ke sukunya tuh. Jadi ternyata Imam Syafi'i pernah ke Hadramaut ya. Wa faqihal hanafiyata, wa faqihah dan belajar fikih, al hanafiyata akan al hanafiyah, fikihnya Imam Hanafi. Fil Iraq, di mana? Di Irak. No. Ini secara singkat nih ya, habis dari Yaman berkuda kemudian belajar fikih ke Irak. Tentunya beda tahun ya. Ini singkatnya doang, dari Yaman ke Irak tuh belajar fikih Imam Hanafi. Jadi di Madinah belajar Maliki, di Irak belajar Hanafi. Dua mazhab dipelajarin, padahal dia sendiri udah punya mazhab tuh. Nah inilah yang mempengaruhi bagaimana mazhabnya Imam Syafi'i bisa berubah tuh. Jadi mazhab lamanya ketika ngikutin Imam Malik, mazhab kedua ketika mulai belajar mazhab Hanafi. Tapi perubahan pada mazhab kedua nanti bukan di Iraknya, tapi ketika di Mesir ya. Ketika pindah ke Mesir baru berubah mazhab. Artinya dua ulama ini yaitu Imam Malik dan Imam Hanafi berpengaruh pada mazhab Syafi'i. Makanya dibilang kemarin tuh pada pembahasan yang awal-awal, Imam Syafi'i sebenarnya adalah jembatan antara ahli hadis Imam Maliki dan ahli logika yaitu Imam Hanafi. Tapi ingat, Imam Syafi'i nggak langsung ketemu Imam Hanafi karena udah meninggal ya. Jadi pada saat tahun Imam Hanafi meninggal, tahun itulah Imam Syafi'i baru lahir, 150 ya. Jadi beliau nggak ketemu Imam Hanafi, belajar Imam Hanafi sama murid Hanafi yang pertama yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ya. Nah disinilah takjub Imam Syafi'i ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, badannya besar, gemuk, gede, putih, ganteng, orangnya kaya. Nah di sini Imam Syafi'i agak-agak kesal sama Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.
Agak kesalnya gimana? Ya karena Imam Syafi'i fakir, belajar sama orang kaya. Dia heran nih, ulama kok kaya bener ya, di dalam hatinya tuh. Terus bicara, wahai Syekh, bukankah ini bagian daripada dunia ya? Mengapa Anda sedemikian mewah hidupnya, sedemikian kaya gitu. Akhirnya dijawab Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, katanya ini karunia dari Allah yang saya nggak pernah cari. Emang dasarnya, kalau kata bahasa gampangnya, terlanjur kaya udah. Emang saya terlanjur kaya. Bayangkan kalau kekayaan saya ini dimiliki oleh orang-orang fasik tuh. Ada kekayaan saya ini dimiliki orang-orang fasik yang nggak ibadah. Bagaimana nanti kalau harta ini dipakai buat mabok, buat berzinah, buat sewa perempuan, buat ke diskotik dan lain sebagainya? Gimana menurut kamu tuh? Disitulah Imam Syafi'i berubah pandangan. Ternyata orang Islam juga bolehkah? Boleh kaya. Karena dasarnya Imam Syafi'i miskin dan ketemu guru-guru ya biasa-biasa aja. Imam Maliki kaya tapi nggak kaya-kaya banget. Nah, ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, orangnya gagah besar badannya. Kalau pakai baju rapi, kalau ngajar duduk di atas bangku tinggi, jamaahnya di bawah. Pokoknya jamaahnya kalau duduk sedengkul lah gitu. Tuh Imam Syafi'i heran pertama kali belajar sama beliau nih, Muhammad bin Hasan, belajar mazhab Hanafi. Ya. Karena memang Imam Hanafi sendiri orang kaya. Ya. Jadi Imam Hanafi itu khasnya sambil ngajar sambil dagang baju dulu. Ya. Tekstil begitu. Disuruh muridnya dagang baju. Tapi uniknya Imam Hanafi itu nggak pernah nutupin cacat. Ya. Begitu ada orang milah-milih bahan itu ketemu cacat, sama Imam Hanafi digratisin. Ya. Silakan kalau kamu mau ambil. Ya, cacat. Dan yang cacat-cacat, yang kurang-kurang bagus selalu ditaruh di atas, nggak ditaruh di bawah. Itu ulama zaman dulu zuhud. Begitu juga kita kalau dagang ya. Baik itu dagang makanan, dagang baju atau apa aja. Ya. Begitu juga kalau bekerja. Ya. Jadi kita harus jujur. Itu Imam Hanafi. Di mana itu? Di Irak, di Baghdad ya. Jadi dua negara nih sekarang. Wa kana qad akhadha, wa kana dan adalah Imam Syafi'i qad akhadha, sungguh mengambil, sungguh memiliki ya. Mengambil atau memiliki boleh. Akhadha itu maknanya luas ya. Bisa memulai, mengambil, memiliki banyak. Apa fununar ramyi itu. Di sini baru jelas yang dimaksud firasah tadi ya. Funun ar-ramyi, funun itu cabang-cabang ilmu, ar-ramyi melempar. Ar-ramyi itu melempar. Wal farusiyati, dan berkuda, fil badiyati, di mana di gurun, badiyah di gurun. Badiyah itu kata lain dari baduy. Ada Mas? Nah? Ada kan? Halaman 40. Diliatin, jangan bengong aja. Coret-coret nggak apa-apa. Buku ente maksudnya coret-coret. Apa yang nggak paham tuh? Oh, Imam Syafi'i belajar anu catet. Nah, ini maknanya juga ganda nih ya. Jadi romyi bisa bermakna melempar, dalam arti melempar olahraga ya, melempar tebing apa tuh? Lempar yang begitu tuh. Yang kayak SEA Games tuh. Lempar tebing atau bermakna memanah, lempar juga tuh. Ada juga romyi bermakna melempar batu untuk meramal tuh. Kalau negatifnya tuh ya. Jadi ada batu kan orang dulu gitu tuh, kerikil. Dikumpulin 7. Sial baik gitu kalau orang dulu. Itu juga romyi juga sama ya. Wal farusiyah itu bisa berkuda, bisa bermakna firasat tadi tuh ya, yang filosofis. Jadi maknanya bisa negatif, bisa positif ya. Tapi kalau dilihat dari Imam Syafi'i, kayaknya mustahil kalau beliau belajar meramal ya. Jadi romyi itu diambil dari kata melempar. Kalau zaman dulu ngelempar kerikil ya. Kita raup, orang dulu tuh kalau orang-orang Arab tuh begitu. Jadi ngambil seukuran telapak tangan. Dia lempar dah kalau dia mau jalan, baik, buruk, baik, sampai habis tuh batu. Kalau ketemunya baik, ya dia jalan. Kalau ketemunya buruk, nggak jadi dia jalan. Tuh romyi juga sampai melempar. Jadi bimakna melempar bisa bimakna memanah ya. Wal farusiyah bisa bermakna firasat, ilmu filsafat bisa bermakna kuda ya. Hubungannya apa? Banyak hubungannya antara kuda dengan firasat, banyak ya. Karena orang yang naik kuda itu pakai firasat dan pakai perasaan. Orang zaman dulu kan gini,
Kalau kudanya meringkik sekian kali maka sial. Kalau meringkik sekian kali maka baik. Begitu juga sama ya. Di mana belajar? Fil badiyah, di Baduy, di gurun. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa kanat himmati, wa kanat dan adalah wa kanat dan adalah, kanat itu dhamirnya hiya ya. Himmati, himmahku, semangatku. Nah tuh perhatikan tuh, karena himmati ada tak marbuto ya. Himmati itu asalnya himmah, ada tak marbuto kan ya. Cuman taknya berubah jadi tak perahu gara-gara ketemu ya mutakalim ya. Tahu nggak ya mutakalim? Ya mutakalim tuh ya yang kembalinya ke ana tuh. Jadi himmati, himmatun li itu asalnya. Himmatun li, semangat milikku, jadi semangatku tuh. Himmatun asalnya tuh taknya tak marbuto, tapi karena menyambung dengan ya mutakalim, ya domir ana, jadi taknya bentuknya tak perahu tuh. Karena ini himmatun itu tak marbuto, makanya di depannya kanat tuh. Paham ya? Wa kanat himmati. Jadi nggak boleh wa kana himmati, nggak boleh. Karena domirnya kan hiya, kanat. Wa kanat himmatun li asalnya tuh. Dan adalah semangatku, hasratku fi syai'ain, pada dua. Syai'ain, pada dua perkara, syai'ain. Diambil dari kata syai'un, sesuatu ya. Syai'un, sesuatu. Syai'ain, dua sesuatu. Maksudnya dua hal. Ya habibana ali syi'lillah tuh. Syai'un lillah asalnya. Syai'lillah sama kayak orang Fatihah. Syai'un lillahi lana walahum al-Fatihah. Syai'un lillah itu maknanya luas, bisa secara bakunya, secara jeleknya syai'un lillahi itu sesuatu bagi Allah ya. Maksudnya orang yang dibilang syai'lillah, syai'lillah itu sesuatu bagi Allah gitu. Kayak Dimas ngomong ke pacarnya, lu sesuatu banget buat gue. Saking susah diungkapin ya. Sesuatu banget itu artinya berharga. Jadi ya habibana Ali syai'lillah gitu. Wahai habibana Ali, orang yang berharga di mata Allah gitu maksudnya. Wali Allah, syai'un. Apa dua sesuatu tersebut? Firramyi wal ilmi, yaitu ilmu melempar dan firramyi wal ilmi, di dalam melempar dan berilmu. Maksudnya olahraga dan belajar gitu. Ramyi itu melempar, maknanya olahraga. Wal ilmi itu maknanya belajar. Jadi dua, olahraga juga, belajar juga. Jadi olahraga itu sunnah. Berenang, berkuda, memanah, dianjurkan tuh. Fasirtu maka jadilah aku, fasirtu maka jadilah aku, soro yasiru jadi. Fasirtu maka jadilah aku, fa-nya itu beda ya, fa maka, sirtu ya. Sirtu tuh soro yasiru, soro soru, sorot sorota, sirna sirta, sirtuma sirtum, sirti sirtuma sirtuna, sirtu sirna tuh. Soro yasiru sayruroh, jadi ya. Fasirtu maka jadilah aku, firramyi di dalam ilmu melempar ya. Bihaitsu sekiranya, bihaitsu sekiranya, usibu aku mengenai, min asyratin daripada 10, min asyratin daripada 10, asyratan akan 10. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, kalau anak panah tuh isinya 10, 10-10-nya tepat sasaran gitu. Jadi saking sungguh-sungguhnya kata Imam Syafi'i, jadilah saya tuh ahli memanah, melempar. Kalau isi panahnya 10, 10-10-nya masuk ke kuning tuh. Masuk ke nomor 1. Ya, paham ya? Diusahakan gitu tuh kalau olahraga ya. Kita yang punya target olahraga mau jadi profesional, maka harus sungguh-sungguh. Kita lihat tuh siapa tuh yang bule tuh. Banyak banget siapa yang bule. Wayne Rooney. Waduh ya. Lobang gimana aja masuk sama dia bola ya. Jadi bola itu udah kayak ngikutin pikirannya ya. Saking apanya tuh? Saking terbiasanya ya. Jadi dia pikir mau masuk kemana, ditendang benar masuk ke situ ya. Saking udah menyatu mendarah daging gitu kalau main bola.
Jadi sungguh-sungguh di dalam hal olahraga. Kalau kita senang berenang, maka harus sungguh-sungguh berenang. Senang memanah, senang main bola, harus sungguh-sungguh, jangan tanggung-tanggung. Ya. Itu sunnah semuanya kalau kita niatin ibadah. Jadi Imam Syafi'i katanya saya nggak akan pulang kecuali 10-10-nya kena masuk ke warna kuning. Gitu. Waqala dan berkata, Imam Syafi'i maksudnya, kuntu adalah saya alzamu melazimkan ar-ramya memanah, melempar, memanah atau melempar bebas. Adalah aku melazimkan melempar. Melazimkan berarti apa? Melazimkan tuh berarti rutin tuh. Aku merutinkan olahraga tuh. Hatta sampai-sampai kanat tabibu adalah seorang tabib, seorang dokter. Sampai-sampai ada seorang dokter yaqululi berkata kepadaku. Yaqululi berkata kepadaku. Apa yang dibilang di dokter? Akhafu, tuh maqulul qaulnya tuh ya. Yaqululi akhafu maqulul qaul, isi dari ucapan ya. Apa dikata dokter tuh? Akhafu, aku takut, aku khawatir. An yusibaka menimpa engkau. Yusiba tuh. Kenapa yusiba? Karena ada an tuh Mas. An itu amil nasab. Setiap ada an fi'il mudhari harus yusiba, enggak boleh yusibu, enggak boleh yusibi apalagi. Enggak boleh yusib, enggak boleh. An yusiba menimpa ka engkau. Imam Syafi'i maksudnya. Apa? As-sallu. Apa yang menimpa? As-sallu. Sal. Lamnya dikasih syiddah. As-sallu. Jadi fa'il ya. An yusibaka as-sallu. Menimpamu apa? As-sallu. Yaitu penyakit sal. Gampangnya tuh TBC. Gara-gara sering panas-panasan. Nah, kita dengerin azan dulu. Sal ini sallu, asal ya. Salil, sal. Ini dua makna ya, di dalam kamus ada dua makna. Yang pertama daun. Yang pertama penyakit faru-faru TBC ya. Yang kedua zahabat asnanuhu. Yang kedua bermakna giginya rontok. Nah, tergantung yang nyambungnya kemana tuh. Kalau sering panas-panasan kira-kira kenanya TBC apa gigi rontok. Bisa juga dua-duanya ya. Jadi as-sallu ada dua pendapat. Ada yang bilang penyakit kena paru-paru. Yang kedua zahabat asnanuhu ya. Hilang gigi-giginya ya, rontok giginya. Kenapa kena asal, penyakit sal tadi? Min kasrotin, karena min kasroti ya. Min kasroti karena banyaknya. Wuqufika, berdiammu, berdiam engkau. K-nya itu Imam Syafi'i ya. Ini kan masih dokter yang ngomong kan. Saya khawatir menimpamu penyakit TBC atau gigi rontok gara-gara banyaknya diam engkau, banyaknya engkau berdiam fil hari, pada panas. Jadi karena sering panas-panasan, memang ngapain ya? Tadi belajar manah ya. Pokoknya nggak mau pulang sebelum 10-10-nya masuk gitu. Nah, lama-lama saking latihannya sungguh-sungguh udah terbiasa. Jadi kalau manah 10-10-nya masuk. Imam Syafi'i. Ini menunjukkan pentingnya orang itu fokus olahraga ya. Menjaga kesehatan badan dan lain sebagainya. Walaupun menurut dokter malah terlalu sungguh-sungguh bisa nimbulin penyakit juga gitu. Kata dokter biasa-biasa aja, jangan terlalu serius. Tapi Imam Syafi'i itu nggak pengen membuang-buang waktu gitu maksudnya. Pengen cepat berhasil. Saking sungguh-sungguhnya. Sama ada ulama Mesir juga saking baca buku mulu. Ya. Kalau ke dokter mata itu ganti kacamata mulu, udah berkali-kali ganti minus ya. Sampai kata dokternya, engkau nih nggak takut buta apa gitu. Jangan terlalu sungguh-sungguh itu baca bukunya. Ya. Saking apa? Saking baca buku mulu. Ya. Matanya sakit. Gitu. Karena buku-buku tua tuh mengandung kutu biasanya. Nah, ada orang yang sampai buta gara-gara baca buku mulu. Ya. Buku di perpustakaan yang tua tuh dibuka, tahu-tahu ada kutu, buta matanya, ada banyak ya. Jadi berlebihan juga kurang bagus. Tapi ini menunjukkan Imam Syafi'i sungguh-sungguh ya. Wa qala ar-Rabi'u dan berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman. Berkata Rabi' bin Sulaiman. Ini kalau nggak salah ulama Hanafiyah. Kana Syafi'i boleh. Adalah Imam Syafi'i
Afrasyu khalqillahi. Afrasyu khalqillahi. Afrasyu ini isim tafdil. Maknanya yang paling kuda. Maksudnya apa? Yang paling jago gitu. Yang paling kuda, yang paling jago berkuda, khalqillahi, dari makhluk Allah. Maksudnya saking jagonya Imam Syafi'i, kayaknya nggak ada orang lain selain dia yang jago gitu maksudnya. Adalah Imam Syafi'i sejago-jagonya naik kuda dari makhluk Allah yang lain. Maksudnya dari orang lain ya. Wa asja'uhum, dan paling berani. Wah, Imam Syafi'i ini paling berani kalau naik kuda cepat ya. Jadi kuda yang paling cepat, kuda yang paling tinggi, yang paling galak sekalipun sama Imam Syafi'i tunduk. Tapi jangan lupa belajarnya kayak apa tadi tuh ya. Panas-panasan baru sungguh-sungguh baru bisa. Wa asja'uhum, dan paling berani di antara mereka. Hum tuh mereka ya, khalqillah tadi ya. Wa asja'u, dan paling berani, hum di antara mereka, khalqillah tadi kembalinya tuh. Khalqillah kan maknanya makhluk Allah kan jamak ya. Maknanya umum. Wa kana, dan adalah beliau Imam Syafi'i ya'khuzu mengambil ya. Kali ini pakainya mengambil aja biar nyambung. Ya'khuzu mengambil, bi uzunihi, dengan telinganya. Telinga Imam Syafi'i, bi uzunihi, mengambil dengan telinganya. Ini bahasa baku ya, bahasa bakunya dulu. Wa uzunil farasi. Wa uzunil farasi. Kenapa uzuni? Karena ada bi iznihi itu tadi. Bi iznihi wa bi to. Bi iznihi, bi uzunihi ya. Kalau bi iznihi nanti artinya lain. Nanti bi iznihi artinya dengan izinnya, bukan bi uzun. Uzun itu telinga kuping nih. Bi uzunihi wa bi uzunil farasi, itu bi-nya dibuang yang kedua. Telinganya dengan telinga kuda. Maksudnya gimana tuh? Kayak film Avatar ya, tahu kan film Avatar? Kan rambutnya panjang tuh, disambungin tuh ke tali yang ada di kuda. Cup, jadi satu. Saking menyatunya begitu. Jadi Imam Syafi'i paham banget tuh kuda ngomong apaan, begitu maksudnya. Kudanya ngambek, kudanya capek, itu paham. Saking apa? Saking sungguh-sungguhnya belajar kuda, udah mendarah daging menyatu sama kuda. Kuda yang paling mantap pun Imam Syafi'i jago. Itu sunnah Rasulullah. Rasulullah punya onta, itu onta paling bagus dan paling mahal ya. Kalau lomba pasti menang ya. Jadi kalau kita punya kendaraan bagus itu sebenarnya bagus-bagus saja, boleh-boleh aja, bukan apa, nggak haram nggak ya. Rasulullah itu untanya unta paling bagus. Di dalam riwayat itu namanya unta kaum Awaini ya. Unta yang putih kemerah-merahan itu unta paling bagus, paling mahal ya. Katakanlah 500 miliar lah harganya. Itu unta Rasulullah paling bagus. Ya kalau mobil sekarang mobil Mercy ya. Jadi jangan heran kalau ada ulama punya mobil Mercy. Jangan dikatain ahli dunia, enggak, Rasulullah juga untanya bagus ya. Itu enggak ada yang ngalahin tuh, sampai satu waktu ada orang Baduy nantangin. Ya, karena untanya udah kelamaan, udah ketuaan ikut Rasulullah, kalah tuh untanya Nabi ya. Akhirnya sahabat jadi kagak enak hati dah tuh. Rasulullah tumben kalah nih sama orang Baduy ya. Malu-maluin kan, kata Rasulullah, nggak apa-apa, karena memang sesuatu yang berjaya satu waktu akan terkalahkan, termasuk untaku ini, kata Nabi. Jadi untanya Nabi nggak pernah kalah, satu waktu lawan orang Baduy malah kalah, lawan orang gunung kalah. Kata Rasulullah, sesuatu yang berjaya satu waktu pasti terkalahkan. Jadi sungguh-sungguh di dalam olahraga tuh sunnah banget. Jarang yang menyadari itu ya. Dianggapnya olahraga aja ya. Wal farasu yaghdu, wal farasu, dan kuda tersebut yaghdu, berlari kencang, yaghdu. Yaghdu diambil dari kata ghoda. Ghoda tuh pagi-pagi. Orang kan kalau pagi-pagi kan seger gitu maksudnya. Ke situ larinya ya. Dan kudanya itu larinya seger, meluncur dengan cepat. Fayasibu fayasibu enggak ada ya-nya ya. Fayasibu. Yasibu itu maknanya kok ada duduk ya. Maka duduk
beliau tuh Imam Syafi'i ala zahrihi, di atas punggung kuda tersebut. Wa huwa yaghdu, dan huwanya kembali ke kuda, bukan ke Imam Syafi'i. Wa huwa, dan kuda tersebut yaghdu, meluncur dengan cepat. Ya. Jadi duduk di atas punggung kuda langsung loncat tuh kuda. Ya. Dan Imam Syafi'i nggak jatuh saking jagonya. Haza huwa Syafi'i, demikianlah Imam Syafi'i itu. Dipuji sama pengarang kitab nih. Haza huwa Syafi'i. Ini nih Imam Syafi'i. Ya, gitu kalau bahasa kitanya. Haza ini. Ya. Huwa Syafi'i, dialah Syafi'i. Ini nih Imam Syafi'i. Ya. At-talibul misali. At-talibu, pelajar. Al-misali, yang memberikan suri teladan. Al-misali. Yang kemarin tuh ya. Judulnya tuh. Halaman 36 tuh judulnya ke situ. Inilah Imam Syafi'i, pelajar yang patut dicontoh ya. Radhiyallahu anhu. Enggak kaleng-kaleng gitu maksudnya. Wa qad ijtama'at, wa qad, dan sungguh ijtama'at, berkumpul. Ijtama'at, berkumpul. Ladaihi, di hadapannya, di hadapan Imam Syafi'i, al husnayani. Apa? Dua kebaikan. Husna. Husna itu kebaikan. Hasuna yahsunu husnan. Husnayani, dua kebaikan. Apa? Ulumul islami, ilmu keislaman. Wa riyadatul abdani, dan riyadah olahraga. Riyadah olahraga. Al abdani, badan. Olahraga badan tuh. Riyadah tuh diambil dari kata riyad. Riyad tahu nggak riyad? Masjid Riyad, tahu nggak Mas Riyad? Tahu nggak Riyad? Riyad itu gedung. Asalnya Riyad itu gedung. Itu simbol bahwa orang yang riyadah, orang yang melatih diri, itu badannya jadi keker kayak gedung gitu maksudnya. Jadi Riyad itu gedung ya. Bisa bermakna gedung, bisa bermakna kebun. Pokoknya yang indah-indah, yang bagus-bagus. Kan kita kalau lihat rumah orang yang gedongan kan kayak melihat taman gitu ya. Jadi riyad itu asalnya taman atau gedung ya, yang dimana itu isinya ketentraman, kan taman kan begitu. Kalau gedung isinya kekuatan, kemewahan, kekekeran ya, kemegahan ya. Jadi orang yang riyadatul abdan tuh badannya keras gitu maksudnya ya. Jadi riyadatul abdan apa tadi? Olahraga ya. Jadi kita harus punya ilmu dan juga badannya harus segar, jangan pelatar-peletot ya. Dulu ada seorang sahabat, jalanan nunduk. Kata Umar bin Khattab gini, Umar bin Khattab kan orang gagah ya. Alasta musliman, kata Umar ya. Kamu muslim bukan? Kata orang tadi, bala, tentu, iyalah saya muslim, kan saya sahabat kamu ya. Sholat bareng, puasa bareng ya. Kata Umar bin Khattab, irfa' ra'sak ya. Wa tawil unukok, tuh kata Umar bin Khattab, angkat kepalamu dan panjangkan lehermu. Maksudnya gimana? Jangan nunduk kalau jalan gitu, jangan kayak orang bloon. Umar bin Khattab itu saking kesalnya lihat orangnya kalau jalan tuh nunduk gitu. Kalau nunduk tawadu beda, nunduk tawadu itu beda. Tapi kalau kita lagi sama orang-orang yang seusia kita, jangan kelihatan culun, kita harus gagah. Itulah pentingnya kita berpakaian tuh harus rapi, harus wangi dan lain sebagainya. Maksudnya wangi itu bukan pakai parfum ya, maksudnya bersih lah gitu. Bersih, nggak mengganggu, harus pede, jangan nundukin kepala. Kata Umar bin Khattab, kalau emang kamu muslim sejati, jangan tundukkan kepalamu. Fa innal Islam aliyun ya, atau izzun ya. Karena Islam itu mulia, jadi kita harus bangga jadi orang Islam itu. Kalau qasidah apa tuh? Sungguh ku bangga jadi seorang santri ya. Bangga harus. Fa asbaha, maka jadilah, asbaha sama kana ya. Sama soro sama tuh tadi, sirtu sama soro. Fa asbaha. Ini masih akhwatnya kana. Masih ingat gak akhwatnya kana? Saudaranya kana tuh. Kana Zaidun qaiman, asbaha Zaidun qaiman, sama tuh asbaha sama kana sama, dia juga. Jadi asbaha maknanya kana, fa asbaha maka adalah gitu. Asbaha diambil dari kata sobah, pagi, pagi-pagi. Maka berpagi-pagi, maka adalah gitu maksudnya.
midrabul misli, midrabul misli. Fa asbaha, maka adalah Imam Syafi'i, asbahanya domirnya kan huwa ya, kembalinya ke Imam Syafi'i ya. Midrabul misli, midrab itu patokan, midrab, doroba kan memukul, matok. Jadi midrab itu patokan, al misli contoh. Jadi Imam Syafi'i itu sebagai contoh, tolak ukur, gampangnya tuh. Imam Syafi'i itu jadi tolak ukur, belajarnya serius, olahraganya juga bagus ya. Maka mumpung kita sehat, jagalah badan kita, jangan dibikin sakit. Jaga 5 sebelum datang yang 5, kata Bang Haji Roma. Wasiat Nabi kepada umatnya. Apa? Salah satunya, wasihataka qabla saqomika, sehatmu sebelum sakitmu. Jadi kalau sehat jangan disakit-sakitin ya. Selama kita sehat, rajin-rajinlah olahraga. Wa maudhi'u taqdirin nasi, maudhi'u itu tempat, takdirin nasi, takdir manusia. Takdir itu maksudnya ngukur ya, bukan takdir dalam arti takdir. Takdir itu ngukur, qaddara yuqaddiru, takdir, qadar. Qadar itu apa kadar? Ini berapa kadarnya? Oh sekian, ngukur ya. Jadi tempat ngukurnya manusia, sama tadi midrabul misli, sama satu makna. Jadi Imam Syafi'i itu tolak ukur ya, buat orang gitu maksudnya. Belajar sungguh-sungguh, olahraganya juga bagus. Munzu semenjak ankana, beliau menjadi taliban, seorang pelajar, ila an asbaha, sampai menjadi. Tuh asbaha tuh maknanya sama makana, cuman kalau kana sekarang, kalau asbaha besok gitu. Sekarang kita belajar, besok kita pintar gitu maksudnya. Jadi kana sama asbaha saudaraan, akhwat ya. Jangan sampai lupa tuh jurmiyahnya. Mundu semenjak ankana, beliau menjadi taliban, pelajar, ila an asbaha, sampai menjadi minal ulama'i al-bazina, minal ulama'i, bagian daripada ulama, al-bazina. Bazin itu baz ya. Baz itu bimakna al-baza. Al-baza, baza itu kalau perempuan dadanya montok. Nah, kalau perempuan tuh dadanya montok, maksudnya nampak gitu. Termasuk ulama yang montok, yang nampak ya, yang nampak, yang bersinar kan gitu. Kalau kita lihat perempuan kan, kalau montok kita demen ya. Itu bazin tuh kata-kata kiasan ya, kata-kata kiasan. Al-bazin itu maknanya ulama yang bersinar, seperti kalau kita lihat perawan lah gitu. Beliau sampai menjadi ulama yang bersinar. Jadi bazin artinya aja bersinar. Fil adabi wal lughati, di dalam ilmu adab, disiplin ilmu, wal lughati, dan bahasa. Wal futya, dan fatwa. Futya itu fatwa ya. Wal futya, dan fatwa. Wal fikhi, dan fikih. Futya itu yaknya ada alif bengkok tuh, futya alif maksur, alif bengkok. Asalnya futyayi itu. Asalnya ada kasrohnya, cuman kasrohnya nggak kelihatan karena ya-nya itu mengandung alif bengkok. Wal futya, wal fikhi, dan fikih, wal hadisi, dan hadis, wal ijtihadi, dan ijtihad. Ijtihad tahu ya, bikin mazhab tuh ijtihad. Kita mau sholat kagak tahu kiblat sebelah mana, lagi di hutan nih, liatin aja ciri-cirinya. Kalau matahari ada di depan pas pagi-pagi, nah berarti itu timur, berarti belakang kita kiblat gitu. Itu namanya ijtihad ya. Jadi membuat keputusan, ijtihad gampangnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.